Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selanjutnya keutamaan Ramadan hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri kullihi wa in shamah. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sengaja berbuka walaupun hanya sehari pada bulan Ramadan tanpa ada alasan yang bisa diterima menurut syariat atau sakit, maka ia tidak akan dapat menggantinya walaupun ia berpuasa hingga akhir hayat. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan kitab Mishkat. Faidah, Sayyidina Ali radhiyallahu dan beberapa sahabat yang lain berpendapat bahwa barang siapa tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadan tanpa alasan yang kuat, ia tidak akan dapat mengqadha puasanya, sekalipun ia berpuasa selama hidupnya. Namun, sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa apabila seseorang tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadan, ia dapat menggantinya dengan berpuasa sehari di luar bulan Ramadan. Akan tetapi, jika ia sengaja membatalkannya tanpa alasan yang dibenarkan, menurut syariat, ia harus berpuasa 1 hari sebagai qadha dan 2 bulan sebagai kifarah. Dengan cara demikian, kewajibannya telah gugur. Akan tetapi, ia tetap tidak memperoleh keutamaan dan keberkahan bulan Ramadan. Demikianlah maksud hadis di atas. Jika sehari bulan Ramadan hilang tanpa suatu alasan, maka puasa beberapa hari pun di luar bulan Ramadan tidak dapat menembus keberkahan puasa 1 hari di bulan Ramadan. Hal demikian bagi mereka yang kemudian mengqadha puasanya. Sedangkan bagi mereka yang sejak awal tidak berpuasa dan juga tidak mengqadha sama sekali, sebagaimana keadaan orang-orang fasik zaman sekarang, maka tidak perlu dibicarakan lagi kesesatan mereka. Puasa merupakan salah satu rukun Islam, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan 5 rukun Islam. Pertama, menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 4 rukun lainnya, yaitu salat, puasa, zakat dan haji. Berapa banyak orang yang dalam catatan sensus tercatat sebagai muslim, namun di antara 5 rukun Islam tidak satu pun yang dilaksanakannya. Banyak orang yang dalam catatan identitasnya tertulis sebagai muslim, namun di catatan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak tercatat sebagai muslim. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu meriwayatkan sebuah hadis yang menyatakan asas Islam itu ada 3, yaitu kalimat syahadat, salat dan puasa. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka ia termasuk kafir dan halal darahnya. Para ulama mengemukakan bahwa menjadi kafir jika mengingkari dan menolak kewajiban kelima rukun Islam tersebut, dan sebagian ulama yang lain menafsirkan yang dimaksud kafir di sini bukan kafir yang menyebabkan dia dinyatakan keluar dari Islam. Bagaimanapun juga, kita tidak dapat menafikan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas telah mengingatkan orang-orang seperti itu. Orang yang tidak menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya hendaknya merasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa lari dari kematian. Kehidupan dan kesenangan dunia adalah sesuatu yang cepat hilangnya. Yang bermanfaat hanyalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang jahil biasa tidak berpuasa. Lebih buruk lagi adalah orang-orang yang mencemoohkan
menjatuhkan agama dan menghina orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Mereka terjerumus ke dalam kekufuran, misalnya mengatakan puasa itu hanya bagi orang-orang yang tidak memiliki makanan di rumahnya, atau keuntungan apakah yang akan diperoleh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan kita. Kita hendaknya berhati-hati dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Ingatlah, mengejek, menghina atau menjadikan agama sebagai senda gurau dapat menjatuhkan kita ke lembab kekufuran. Jika seseorang sepanjang hidupnya tidak pernah sholat, puasa, atau menunaikan kewajiban lain, dengan syarat ia tidak mengingkari kewajiban tersebut, maka ia tidak jatuh ke dalam kekufuran. Tetapi ia berdosa dan akan dibalas dengan siksa, dan kewajiban yang ditunaikan akan dibalas dengan pahala. Namun, mencela dan mencemoohkan amalan agama, meskipun sedikit, akan menjatuhkan dirinya ke dalam kekufuran. Amal baik seperti sholat, puasa, dan sebagainya yang telah ia lakukan selama hidupnya akan sia-sia. Oleh sebab itu, orang yang tidak sholat, tidak berpuasa, dan tidak menunaikan kewajiban lain di dalam agama, hendaknya berhati-hati dengan ucapan-ucapan seperti itu. Orang yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadan tanpa suatu uzur apapun, tetap akan menjadikan dirinya sebagai seorang fasik. Bahkan sebagian fuqaha menyatakan bahwa orang yang makan terang-terangan di depan umum pada bulan Ramadan tanpa uzur layak dihukum mati. Karena tidak ada pemerintahan Islam, maka hukum ini tidak bisa dilaksanakan. Tetapi tidak ada seorang pun yang terlepas dari kewajiban melarangnya. Paling tidak kita menyatakan ketidaksukaan yang merupakan tingkatan iman yang terendah.